video pembelajaran matematika. Dengan belajar matematika, kita bisa meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Sehingga dengan belajar matematika semakin seru dan menyenangkan. Perkenalkan, nama saya Desrianti Gea dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Nias. Pada video kali ini, kita akan membahas materi peluang. Penasaran dengan materinya? Yuk tonton videonya sampai habis. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik mampu mengetahui istilah-istilah peluang. 2. Peserta didik mampu menentukan ruang sampel dan titik sampel. Kejadian yang mungkin terjadi pada suatu percobaan sederhana. Percobaan dan ruang sampel. Apa pengertian dari peluang? Pengertian peluang adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Peluang digunakan dalam berbagai bidang untuk menganalisis dan memprediksi hasil tertentu. Ada beberapa istilah dalam peluang, yaitu percobaan, ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Untuk mengetahui pengertian dari istilah peluang, perhatikan contoh berikut. Tentukan peluang munculnya mata dadu prima ganjil pada pelemparan sebuah dadu berikut. Berdasarkan dari permasalahan tersebut, kita dapat mengetahui istilah dari peluang, yaitu sebagai berikut. A. Percobaan adalah suatu kegiatan, tindakan yang dilakukan satu kali atau lebih dengan suatu hasil yang dapat disimpulkan. Pada contoh, pelemparan sebuah dadu. B. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Pada contoh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ruang sampel dinotasikan dengan S, maka dapat ditulis dengan N, S, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Pada contoh, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. D. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel yang diminta ditanyakan di soal. Pada contoh 3,5. 1. Perhatikan gambar di samping. Tentukan ruang sampel untuk percobaan pelemparan satu buah dadu. Penyelesaian. S1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemungkinan hasil yang akan muncul. Banyaknya ruang sampel N, S, 6. Contoh 2, perhatikan gambar di samping. Ani sedang melakukan percobaan pelemparan 2 uang logam sekaligus. Tentukan ruang sampel dengan cara pasangan berurutan. Penyelesaian. Cara menyusun anggota ruang sampel dengan cara pasangan berurutan, yaitu menuliskan seluruh anggota ruang sampel secara berurutan dan digunakan pada percobaan yang memiliki sedikit titik sampel. Maka ruang sampel dari gambar tersebut S, A, G, G, A, G, G. Banyaknya ruang sampel N, S, 4. Contoh 3, tentukan ruang sampel untuk percobaan pelemparan 1 uang logam dan 1 dadu dengan menggunakan tabel. Penyelesaian. Cara menyusun anggota ruang sampel dengan menggunakan tabel, yaitu menuliskan seluruh anggota ruang sampel secara berurutan, dan cara ini bisa dipilih ketika anggota ruang sampelnya banyak. Maka diperoleh ruang sampel S, A1, A2, A3, A4, A5, A6, G1, G2, G3, G4, G5, G6, kemungkinan hasil yang akan muncul. Banyaknya ruang sampel N, S, 12. Andi memiliki 2 transportasi untuk pergi ke kantor, yaitu mobil dan motor. Jika Andi memilih mobil untuk pergi ke kantor, maka Andi akan melalui jalan A dan B. Sebaliknya, Andi memilih sepeda motor untuk pergi ke kantor, maka Andi melalui jalan C dan D. Tentukan ruang sampel dengan menggunakan diagram pohon. Penyelesaian.
Cara menyusun anggota ruang sampel dengan menggunakan diagram pohon yaitu menentukan ruang sampel dengan menggunakan garis penghubung. Maka diperoleh ruang sampelnya. S. Mobil. A. Mobil. B. Sepeda motor. C. Sepeda motor. D. Banyaknya ruang sampel N. S. 4. Pak Rudi memiliki sebuah warung kopi kecil di dekat sekolah. Setiap pagi ia menjual kopi, teh, dan roti. Dalam suatu hari, rata-rata ia menjual 25 gelas kopi seharga 5.000 per gelas, 15 gelas teh seharga 3.000 per gelas, dan 20 buah roti seharga 2.000 per buah. Pak Rudi senang terletan mencatat pemasukan hariannya. Selain itu, ia juga senang berbincang dengan pembeli, terutama siswa sekolah yang sering mampir sebelum masuk kelas. Banyak siswa merasa nyaman di warung Pak Rudi karena suasananya hangat dan harganya terjangkau. Tentukan. Berapa total pemasukan Pak Rudi dalam satu hari? 2. Jika Pak Rudi berjualan selama 6 hari dalam seminggu, berapa pemasukan mingguannya? 3. Jika harga kopi naik menjadi Rp6.000, berapa pemasukan dari kopi per hari? Diketahui, Pak Rudi menjual kopi 25 gelas per hari, harga Rp5.000 per gelas. Teh 15 gelas per hari, harga Rp3.000 per gelas. Roti 20 buah per hari, harga Rp2.000 per buah. 1. Total pemasukan Pak Rudi dalam satu hari. Hitung pemasukan dari kopi. 25 gelas dikali Rp5.000 sama dengan Rp125.000. Hitung pemasukan dari teh. 15 gelas dikali Rp3.000 sama dengan Rp45.000. Hitung pemasukan dari roti. 20 buah dikali Rp2.000 sama dengan Rp40.000. Total pemasukan harian. Rp125.000 ditambah Rp45.000 ditambah Rp40.000 sama dengan Rp210.000. 2. Jika Pak Rudi berjualan selama 6 hari dalam seminggu, maka pemasukan mingguannya yaitu 6 hari dikali Rp210.000 sama dengan Rp1.260.000. 3. Jika harga kopi naik menjadi Rp6.000, maka pemasukan dari kopi per hari yaitu 25 gelas dikali Rp6.000 sama dengan Rp150.000. Terima kasih karena sudah menonton video pembelajaran dari awal sampai akhir. Semoga adik-adik lebih semangat lagi dalam belajar matematika. Kembali pada pertemuan selanjutnya.